Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gimana? baik, Bu. Oke. Ini Alhamdulillah hari ini kita mau melaksanakan praktek coaching ya Bu. Di mana untuk hari ini Bu Umi sebagai coachnya dan Bu Putri sebagai coachnya ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita lihat dulu rubrik penilaian kita untuk praktek coaching hari ini. Ini izin share screen dulu ya. Oke, ini adalah rubrik penilaian kita untuk sesi praktek coaching hari ini. Gimana Bu Umi, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan untuk hari ini? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Kita hadir penuh, kemudian mendengar secara aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kali ini yang ingin saya kembangkan itu lebih spesifiknya ke yang pertanyaan berbobot, Bu Misna. Oke, berarti yang spesifiknya ke pertanyaan yang berbobot ya. Berarti nanti indikator pencapaiannya dari coaching hari ini nih apa Bu? Indikator pencapaiannya saya sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali potensi coach dan dapat membuat coach menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, silakan Ibu Umi dengan Ibu Putri bisa dimulai praktek coachingnya. Baik, Bu Misna, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik di tengah gempuran hujan. Iya, tempat saya juga ini lagi mendung, Bu. Gimana katanya kemarin chat saya mau ada yang diceritakan? Iya, ini masalah di sekolah, Bu. Kan apa ya namanya di sekolah ini bukan permasalahan dengan murid sih, bukan terkait kegiatan pembelajaran, tapi masalah kolaborasi di sekolah. Jadi di sekolah ini kan saya sekolah SATAP, SD dengan SMP, guru-gurunya juga ruang gurunya jadi sama. Beberapa program itu kami laksanakan bersama, itu kan sudah disepakati akan dilaksanakan bersama. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa oknum guru itu yang gimana ya kayak acuh tak acuh nggak melaksanakan program yang sudah disepakati gitu loh Bu. Jadi apalagi kalau kepala sekolah nggak ada itu kayak ah ya sudahlah nggak usah kegiatan apel, sudahlah nggak usah kegiatan literasi, sudah nggak usah ini gitu. Jadi saya pikir itu tuh kalau dibiarkan kayak gitu lama-lama itu jadi masalah besar nih sekolahnya kapan bisa maju gitu. Jadi permasalahannya itu bukan sama murid ya, Bu, tapi sama rekan Hmm, sejawat seperti itu. Kalau saya tangkap dari iya benar. permasalahan tadi dari Bu Putri ini berarti ada beberapa guru yang acuh tak acuh, kemudian akhirnya berdampak kurangnya kolaborasi ya, Bu ya. Padahal Iya programnya benar. sudah disepakati bersama kan, Bu? Tadi. Sudah programnya sudah disepakati bersama, sudah dirapatkan gitu sama-sama dan kepala sekolah segala. Pembagian tugasnya juga sudah dengan guru piket gitu, sudah disepakati. Ya, ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Nah, tujuan pembicaraan kita ini apa ini, Bu Putri? Saya curhat nih maunya nanti saya nih terbukalah dapat solusi gitu. Apa yang bisa saya lakukan supaya kolaborasi di sekolah kami ini mantap gitu. Program jalan, sekolah bisa maju, anak-anak bisa happy dan berkembang gitu. Nah, ya, tujuannya ke peserta didik juga ya, Bu ya. Tetap semoga nanti Namanya sekolah. ya namanya sekolah. Pasti kita ujungnya ke peserta didik. Semoga nanti tujuan kita tercapai setelah percakapan ini selesai ya, Bu Putri ya. Nah, tadi kan Harapannya gitu. ya harapannya gitu. Tadi Bu Putri bilang kurangnya kolaborasi ya Bu ya dari beberapa guru. Kira-kira Hmm. Bu Putri
kenapa beberapa guru tersebut tidak apa ya, yang bisa sampai acuh tak acuh mengerjakan program yang sudah dirancang bersama? Kalau yang dari pengamatan saya ya Bu Umi itu tuh mungkin yang pertama karena belum terbiasa, belum terbiasa karena program-program ini termasuk baru dilaksanakan. Apel pagi itu yang paling baru dilaksanakan dan kegiatannya pun itu baru karena di apel pagi itu ada menyanyikan lagu daerah, terus kemudian ada nanya lah perasaan anak-anak itu tuh baru baru ketika saya mulai di pendidikan guru penggerak tuh apel pagi, baru dengan waktu kepala sekolah yang baru datang itu baru. Kalau program literasi itu sudah lama kami laksanakan itu. Cuma apa ya kalau di program literasi itu saya ngelihatnya kayak guru-gurunya itu kayak mikir mungkin apa sih pentingnya ini, ngapain sih gini langsung aja belajar gitu kan langsung aja jam mengajar ngapain pakai literasi segala. Saya sih ngelihatnya gitu terus lagi saya juga ngelihatnya mungkin ya karena sekolah kami ini di desa terus beberapa guru nih mikirnya mungkin ngapain juga susah-susah program ini program itu sekolah kami juga di desa pengawasnya juga nggak pernah datang gitu. Kayaknya sih gitu, karena soalnya dari beberapa percakapan tuh ada yang guru-guru tuh, sudahlah di desa juga nggak penting-penting amat gitu. Jadi menurut Bu Putri ada dua faktor ya Bu ya. Yang pertama mereka belum terbiasa dengan Mm-mm, program baru yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua mereka berpikir bahwa di desa itu ngapain merencanakan program seperti itu. Mungkin nggak dilihat juga sama mm-mm, pengawas gitu ya. mm-mm, mm-mm. Ada faktor Salah. lain nggak Bu selain keduanya itu menurut Bu Putri? Kalau saya lihatnya sih faktornya itu itu aja ya Bu. Soalnya kalau dari sekolah meskipun fasilitas kami kurang, misalnya listrik juga dari pakai PLTS, kemudian sinyal kurang, tapi itu sebenarnya bisa diatasi karena kan kalau apel juga pakai speaker yang sudah dicas waktu hari panas tuh maksudnya kalau kendala teknis di sekolah tuh bisa lah diatasi untuk program-program itu karena program-programnya di awal juga waktu kita rapatkan itu juga menyesuaikan dengan sarana prasarana gitu. Ya, sebenarnya sudah disesuaikan dan sudah Iya. diatur sedemikian rupa seperti itu ya Bu ya sampai Hmm, disesuaikan dengan sarana dan disesuaikan. prasarana yang ada di sekolah. Nah, kalau kita bilang skala nih Bu Put, skala 1 sampai skala 10. Posisi Bu Putri ini untuk merubah ini sekarang ada di posisi nomor berapa nih? Hmm, sekitar 6,5 lah, Bu. 6,5 ya. Oke, setengah. Iya, ada setengahnya. 6,5. Oke. 6,5 terus nanti Bu Putri berharapnya naik ke angka berapa ini, Bu? Saya pengennya sih minimal naik ke 7,5 lah. Minimal kalau bisa 8, bagus lagi. Ya, 8, minimal 7,5 atau kalau bisa 8 ya Bu ya. Itu harapannya 8 Hmm, itu udah ya. ya bagus seperti itu. Nah, apa yang menurut Bu Putri ada dalam diri Ibu, kekuatan Ibu yang bisa merubah itu? Yang ada di diri saya, kalau saya ini orangnya mau belajar dan mau memberi contoh, nggak cuma ayo kita melaksanakan program ini, ayo kita ngadakan kegiatan ini. Jadi saya dalam setiap program saya selalu berusaha untuk saya duluan nih yang ngasih contoh. Oh, apel pagi kegiatannya ini. Jadi pagi anak-anak dikumpulkan, kemudian kita tanya nih anak-anak, selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Sudah sarapan belum? Gimana perasaannya hari ini? Ada yang belum sarapan, angkat tangannya. Ah, bawa uang saku berapa hari ini? Ada yang bawa bekal, terus bawa ice breaking misalkan. Ayo kita tepuk tangan dulu, selamat pagi, tepuk tangan sekali. Pokoknya itu habis itu nyanyi lagu daerah. Jadi kegiatan itu saya duluan nih Bu, contohkan. Saya duluan contohkan bahwa dari yang kita rapatkan kegiatan apel paginya harapannya kegiatan apelnya seperti ini loh. Itu saya contohkan dulu, nggak cuma sekali saya contohkan. Jadi awal-awal itu waktu belum piketnya masih belum jalan bang, masih belum ada, belum disusun benar-benar itu malah hampir tiap hari saya nih yang ngurusin apel pagi nih saya. Dari mulai saya datang 6:30 ke sekolah, terus saya ngumpulkan anak-anak, eh,
ngatur mereka baris sampai selesai itu. Bahkan saya itu ngasih contoh kan, harapannya itu tadi supaya oh yang lainnya ikut juga, oh harusnya kayak gini nih, tinggal mereka improvisasi aja gitu. Menurut saya kekuatan saya di situ. Jadi saya nggak cuma ngajak, ayo kita program nih, tapi belum belum dilihatkan nih programnya seperti apa. Menurut saya di situ saya bisa Jadi, ada kekuatannya di situ. jadi Bu Putri udah mau mau melaksanakan itu, mau menjadi contoh juga ya Bu ya, dan berusaha untuk Iya. mempermudah guru-guru di situ gitu untuk melaksanakan program tersebut ya Bu ya. Mm-mm. Nah itu ada nggak sih Bu hambatannya ketika Ibu tadi sudah menjadi contoh? Hambatannya apa? Yang sudah Ibu kan sudah melakukan sesuatu nih, Mm-mm. melakukan sesuatu, Ya, ada nggak hambatannya? kalau hambatan ketika kegiatan itu sih saya lihatnya ya, meskipun sudah dicontohkan nih, sudah dicontohkan, tapi entah karena background guru-gurunya itu bukan dari guru dan bukan dari pendidikan guru atau gimana, tapi hmm, kayak kaku sekali, kayak susah sekali. Jadi beberapa part ada yang malah di skip gitu Bu. Kayak misalkan apel pagi. Ini kan pertama kita tanya nih, kita dekati dulu sosial emosi anak-anak nih. Baru kita bawa nyanyi lagu daerah. Baru kita bawa menari menasai. Baru nanti kita tanya, oh kalau lingkungannya nggak bersih, kita ajak mungut sampah bareng-bareng sambil jalan ke kelas gitu. Tapi malah part yang penting, ya semuanya memang penting. Part yang misalkan nanya sosial emosi anak-anak tuh banyak yang skip. Saya pernah nanya kan, kenapa anak-anak ini langsung dibawa nyanyi gitu kan? Eh, Guru-gurunya ini malah bilang, saya nggak bisa Bu Putri kayak gitu. Langsung aja gitu. Jadi hambatannya itu kayak gimana ya? Ya gitulah. Karena beberapa bukan, anu ya, Backgroundnya tadi ya. kebanyakan itu saya tanya, nggak bisa saya Bu Putri kayak gitu tuh, langsung aja lah gitu. Jadi maunya baris, baris langsung, ayo kita nyanyi gitu. Langsung diputarkan musik, nyanyi deh anak-anak bareng, isen mulang kah, buah karuhaya gitu. Iya. Jadi hambatannya dari background gurunya tadi ya Bu ya. Wah Bu Putri ini sudah bisa Hmm, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan baik sepertinya di sekolahnya ya. Tadi mencoba. iya mulai tergerak seperti itu ya. Tadi kan Bu ada beberapa part nih yang di skip sama beberapa guru ya. Artinya dalam program Mm-mm. itu. Itu yang menurut Bu Putri hambatannya. Nah, solusinya yang Bu Putri lakukan ketika itu terjadi apa? Solusinya bagaimana? Eh, Solusinya kalau saya memang ada di situ, biasanya nih saya ada interupsi sedikit lah, ngobrol dengan gurunya. Ayo kita bawa ini dulu yuk. Tapi saya yang bawakan nih, misalkan saya yang nanya anak-anak, apa kabar? Tadi sarapan, sarapan apa gitu kan? Senang. Ada yang ada, gimana perasaannya pas ke sekolah? Senang kah atau gimana gitu. Jadi saya membawa nih dengan guru piketnya supaya melihat, oh nggak susah kok ini kayak gini gitu. Itu satu. Yang kedua, biasanya saya anu nih, saya malah saya suka share-share, share link, ngasih lihat nih. Biasanya kan kayak di TikTok atau di sosial di IG itu kan ada nih beberapa kegiatan yang bagus nih kita lihat. Nah, biasanya saya suka share-share yang kayak gitu supaya katanya kan tadi saya nggak bisa. Jadi kan supaya ada inspirasinya nih. Siapa tahu kalau ngelihat saya nih, apa ngelihat Bu Putri aja kan ngelihat yang lain gitu kan. Tuh. Iya, iya. Sudah memfasilitasi ya Bu ya, ngasih mereka link, aja mereka biar bisa belajar Saya lebih atau usahakan mencari gitu. referensi yang lain lah seperti itu. Eh, Mm-mm. ada dampaknya Bu yang sudah Ibu lakukan? Ada. Meskipun nggak semuanya itu bisa, tapi ya ada yang mau lah berusaha gitu. Ada, ada, Ada. ada yang mau berusaha. Tapi belum ke tujuan tadi ya Bu ya. Nah rencananya Bu Putri Iya, nih belum sampai. untuk mencapai tujuan yang Bu Putri harapkan tadi. Karena ini kolaborasi dengan guru-guru, berarti kan ini perlu.
campur tangan kepala sekolah nih. Jadi rencana saya tuh mau ngobrol ke kepala sekolah dulu, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah keadaannya seperti apa yang terjadi. Kadang kepala sekolah kan nggak lihat, yang lebih sering lihat kan rekan-rekan gurunya nih biasanya ya kayak gitu. Jadi saya mau komunikasikan ke kepala sekolah supaya nanti gimana lah kita bisa cari solusinya, apakah dirapatkan lagi atau gimana. Jadi supaya program sekolah itu jalan. Itu salah satu rencana saya. Sama yang tadi, pokoknya ngasih motivasi, nge-share link dan apa-apa yang bagus tuh saya share aja gitu. Itu rencana saya. Berarti ada dua rencana ya, Bu ya. Eh, Mm-mm. kalau dalam skala prioritas, Ibu memprioritaskan yang mana dulu, Bu? Kalau prioritas karena ini berhubungan dengan sekolah, kalau saya harus memilih, memang harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah itu adalah prioritasnya. Karena seberapapun saya berusaha, saya ini kan guru biasa nih. Saya ini guru biasa, jadi agak susah nih. Mungkin kan rekan-rekan guru yang lain ada juga yang mikir, Bu Putri bukan kepala sekolahnya kok gitu. Jadi saya perlu campur tangan kepala sekolah. Makanya prioritasnya saya harus komunikasikan ke kepala sekolah, minta bantuan kepala sekolah, bagaimana supaya program-program ini tetap berjalan sesuai dengan yang sudah disepakati. Gitu. Berarti prioritasnya ngobrol dulu ya, Bu ya, sama kepala sekolahnya ya, Bu. Ngobrol dulu. Mm-mm. Nah, ngobrol ini kan, Bu, kalau sama, apalagi kepala sekolah, kadang kan kita segan. Gimana Hmm. strateginya, Bu Putri? Ngobrolnya nih dimulai dari mana dulu? Kalau saya nih biasanya saya jarang sih ngobrol yang serius benar, yang serius banget ada kelas sekolah lalu masuk ke ruangan kelas sekolah misalnya. Eh, Rencananya sih saya cari waktu luang yang santai lah, yang nggak santai sepulang sekolah gitu. Kan biasanya guru-guru tuh pulang sudah bel pulang sekolah tuh pulang. Biasanya kepala sekolahnya tertinggal. Saya tertinggal juga biasanya. Jadi saya mau cari waktu di situ nih. Tapi kalau misalkan itu belum bisa juga, ada teman guru di SMP itu yang keponakan kepala sekolah, jadi saya bisalah ambil bantuan tangannya dulu buat ngomong ini. Tuh. Tapi alhamdulillahnya kepala kepala sekolah kami ini cukup terbuka aja, jadi mm, saya nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu. Mencoba ngobrol karena ini kan untuk kemajuan bersama. Saya pikir kalau tidak dikomunikasikan, kalau tidak dibicarakan nanti nanti melebar nih yang tadinya rajin takutnya nanti terbawa untuk tidak. Iya, betul ya, Bu ya. Segala sesuatunya itu memang harus dikomunikasikan seperti itu. Jadi strateginya Bu Putri tadi dibawa santai dulu ya, Bu ya. Jadi Hmm, pembicaraannya tuh nggak serius-serius banget gitu lah. Nanti baru iya benar. eh, ke inti poin pembicaraannya. Nah, Bu Putri kira-kira mulai Benar kapan sekali. ini, Bu? Mau menemui kepala sekolahnya? Karena ini kan puasaan ya, kurang pas gitu waktunya. Jadi rencana saya nih nanti pas masuk setelah liburan hari raya itu mau segera saya komunikasikan ke kepala sekolah itu kan, kalau nggak akhir April ya paling lambat awal Mei lah saya coba komunikasikan Awal dengan kepala sekolah. Mei. Mm-mm. Awal Mei ya, Bu ya. Berapa waktu kira-kira lamanya Bu Putri ngobrol dengan kepala sekolah ini? Kalau berapa waktu nih, memang agak susah ditentukan ya, karena kan melihat juga mood kepala sekolah, terus siapa tahu ada rencana lain dari kepala sekolah gitu. Tapi kalau untuk melaksanakan itu tadi, mengkomunikasikan, kemudian memberikan contoh, tetap memberi motivasi ke rekan-rekan itu ya, kita bisa lihat mungkin sekitar 1 bulan lah. 1 bulan ya, Bu ya. Lihat ada nggak perubahannya, ya. Mm-mm. Dalam 1 bulan itu, Bu Putri, biasanya kan ada gangguannya ya, maksudnya ada aja hambatannya. Mm-mm. Kira-kira menurut Bu Putri nanti hambatannya yang akan muncul seperti apa? Hambatannya itu mungkin saja bisa datang kalau dari komunikasi saya dengan kepala sekolah itu eh, salah, hambatannya kalau saya nih nggak bisa cari celah itu pasti akan jadi hambatan. Kalau saya nggak bisa cari celah dan nggak bisa lihat mood kepala sekolahnya nih, ini pasti jadi hambatan nih dalam komunikasinya. Terus ini itu tadi hambatan yang pertama ya, yang mungkin bisa jadi hambatan. Hambatan yang kedua
Ini mungkin bisa datang dari rekan. Kan ada salah satu rekan itu yang dulu adalah PLT, kepala sekolah di tempat saya sekarang ini. Jadi beliau dulu PLT, kemudian sekarang turun jadi guru biasa, digantikan oleh kepala sekolah yang sekarang. Jadi mungkin dari situ terkadang beliau itu kayak agak enggak lah melaksanakan program-program, enggak lah ini. Mungkin itu juga yang mungkin bisa jadi hambatan nanti Bu Umi. Gitu. Berarti Bu Putri sudah mengira-ngira ya hambatannya. Ya Terus kira-kira. kalau itu terjadi, apa yang akan Bu Putri lakukan? Kalau itu biasanya saya sih, anu Bu, saya nih biasanya saya bercandai gitu supaya cairlah suasana, supaya bagus mood beliau nih. Kalau bagus moodnya kan gampang juga kita kita bawa untuk ayo Bu kita kegiatan ini, ayo Bu kita laksanakan program ini gitu. Uh, yang terpikir di saya sekarang sih gitu. Jadi saya mendekati beliau lah gitu supaya tercapai cita-cita kolaborasi tadi. Oke, berarti rencananya Bu Putri sudah matang ya, maksudnya tadi dari waktu juga sudah, apa yang sudah dilakukan, kemudian kalau hambatannya seperti ini, Bu Putri juga sudah tahu solusinya seperti apa. Nah, Iya. eh, ini kan nggak bisa ya Bu Putri kalau misal karena hubungannya dengan kolaborasi. Mm-mm. Bu Putri yang bisa bantu Bu Putri atau Bu Putri yang bisa ajak kerjasama siapa ini? Yang supaya ini terjalin, saya tuh paling perlu ya kerja sama dari kepala sekolah tadi sebagai pimpinan di sekolah. Selain kepala sekolah, tentu saja dengan kerja sama guru-guru, guru di sekolah yang lain. Dan kalau bisa dimaksimalkan tuh sebenarnya membawa kerjasama dari komite sekolah juga. Soalnya kan kalau ada misalkan komite sekolah nih nanya program sekolah atau apa kan, nah itu bisa nih kita jadikan pacuan supaya memacu guru-guru ini untuk oh giat melaksanakan program supaya sekolah maju gitu kan. Soalnya komite ini kan perwakilan orang tua murid gitu. Orang tua. Iya. Ada lagi Bu Putri yang bisa Ibu ajak kerja sama selain tadi kepala sekolah, guru dan komite ya. Kalau dalam bayangan saya sementara sih itu aja Bu Umi. Sementara itu dulu ya. Jadi yang Iya, bisa membantu pihak-pihak ini tadi. Nah, pembicara kita tadi udah dapet ya Bu iya. pembicaraan ini. Tindak lanjutnya seperti apa Bu? Nanti kalau pembicaraan ini sudah selesai, apakah gimana menurut Bu Putri? Kalau tindak lanjutnya ya, tadi saya ini akan melaksanakan rencana yang awal tadi komunikasikan dengan kepala sekolah, terus memberi contoh, memberi motivasi, terus membagi-bagi info itu tindak lanjutnya. Kalau misalkan itu belum terlaksana, saya belum maksimal sehingga tujuan di awal supaya kolaborasi tadi mantap tuh belum Mantap. terjadi, mungkin rencana saya sih dievaluasi lagi nih di bagian mana sih yang belum jalan nih di sebelah mananya. Itu kalau sudah tahu kan di bagian mana yang belum jalan nanti. Nah, nanti saya bisa ngobrol lagi dengan Bumi nih. Datang lagi. Oke, oke, oke. Nanti berarti kita ada tindak lanjutnya ya Bu ya coaching ini. Ya, Nanti Bu Putri kira-kira butuh berapa lama untuk dapat apa ya cerita lagi peningkatan apa yang sudah dicapai seperti itu. sebenarnya kalau butuh waktu berapa lama ini kan tergantung ya karena ini berhubungan dengan orang lain. Cuma kalau target saya itu sebulan lah itu sudah bisa lah datang lagi. Sebulan, 1 bulan. Oke, sebulan kita ketemu lagi ya Bu Putri Mm-mm. ya, Bisa. cerita-cerita lagi. Oke, ada Sebulan lagi Bu bukan Putri setelah yang ini ya. Sebulan pas masuk sekolah karena ini itu. sekolah libur. Ya, Oh iya, maksudnya sebulan ya, setelah rencana ini iya. diimplementasikan seperti itu. Mm-mm. Oke, nanti sebulan lagi. Sebulan setelah itu kita sharing-sharing lagi. Ada lagi Bu Putri yang mau kita bicarakan? Sudah eh, lega sih Bu. Sudah cerita, sudah
terbuka apa-apa yang kiranya bisa dilakukan untuk mencapai tujuan saya awal kolaborasi di sekolah berjalan baik, program berjalan lancar tuh sudah ada. Terima kasih sekali Bumi sudah apa ya membantu membuka pikiran saya dapat solusi. Sama-sama Bu Putri, terima kasih juga sudah sharing. Kita ketemu lagi next time. Kita tutup dulu ya Bu. Iya Bumi, Oke, terima kasih banyak. sama-sama. Oke, tutup ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana Bu Umi menurut Ibu bagaimana proses coaching tadi? Proses coaching tadi menurut saya memang belum maksimal ya Bu ya, karena kan baru beberapa kali saya menjadi coach seperti itu. Tapi untuk alur ceritanya saya merasa sudah sih, saya juga sudah tadi menanyakan tujuan, kemudian diidentifikasi masalah dan tanggung jawab tadi sudah semua, kemudian saya juga sudah sepertinya ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Putri, sehingga tadi muncul beberapa ide dari Bu Putri sendiri, kemudian kalau ada hambatan juga solusinya dari Bu Putri sendiri. Itu sih Bu Misna. Oke. Eh, ada kompetensi lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi, Bu? Ya, kalau coaching kita ini kan tadi lebih spesifik yang di observasi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, Ya. yang saya ingin kembangkan lagi itu hadir secara penuh. Oke. Berarti Ibu ingin supaya lebih hadir secara penuh dalam proses coaching gitu ya Bu ya? Ya Bu, Oke, karena saya mudah-mudahan rasa itu harus maksimalkan untuk dapat apa ya feel-nya seperti itu. Ya Bu Misna. mudah-mudahan nanti itu lebih bisa dilakukan secara maksimal ya Bu. Oke, Amin, amin, amin. saya rasa cukup untuk praktek coaching kita hari ini. Demikian ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.